Bab 2. Mengapa pensiun semudah mungkin? Setelah hampir 10 tahun bekerja keras dan berjuang, saya bebas secara finansial pada umur 47. Tahun itu 1994. Seorang teman saya menelpon dan berkata, "Pastikan kamu mengambil cuti paling sedikit 1 tahun setelah bisnis terjual." "Cuti 1 tahun?" saya menjawab. "Saya akan pensiun dan cuti sepanjang sisa hidup saya." "Tidak, kamu tidak akan melakukannya," kata teman saya, Neil namanya. Neil merupakan anggota tim yang mendirikan dan membangun beberapa bisnis besar. 2 diantaranya adalah MTV dan CMT, Country Music Television, pada awal 1980-an. Setelah membangun dan menjual beberapa bisnis, dia pensiun pada umur 41. Kami telah bersahabat dan sekarang dia menceritakan pengalaman pensiunnya kepada saya. "Dalam waktu kurang dari 3 bulan, kamu akan bosan dan kamu akan mendirikan perusahaan lagi," dia berkata. "Sesuatu yang paling sulit untuk kamu lakukan adalah tidak melakukan apa-apa. Karena itu, saya menyarankan agar kamu menentukan tujuan untuk menunggu paling sedikit 1 tahun sebelum berpikir mendirikan bisnis lagi." Saya tertawa dan berusaha meyakinkannya lagi bahwa saya akan pensiun selamanya. "Saya tidak punya rencana mendirikan perusahaan lagi," saya berkata. "Saya pensiun. Saya tidak akan kembali bekerja. Kalau kamu ketemu saya lagi, kamu tidak akan mengenali saya. Saya tidak akan pakai jas atau berambut pendek. Saya akan kelihatan seperti gelandangan pantai." Neil mendengar kata-kata saya, tetapi dia berkukuh. Dia ingin saya mendengarkan dan mengerti apa yang dikatakannya. Suatu yang penting baginya bahwa saya mengerti pesannya. Setelah bercakap-cakap lama sekali, dia mulai sepakat dengan saya. Akhirnya saya mendengarkannya ketika dia berkata, "Sangat sedikit orang yang punya kesempatan yang kamu miliki. Tidak banyak orang yang secara finansial bisa berhenti bekerja dan tidak melakukan apa-apa. Tidak banyak orang yang benar-benar bisa pensiun pada usia pertengahan, masa terbaik untuk mencari uang. Sebagian besar orang tidak sanggup berhenti bekerja. Meskipun mereka benci pekerjaan mereka, mereka tidak bisa berhenti bekerja. Jadi jangan menyia-nyiakan hadiah ini. Hadiah yang diberikan kepada sedikit orang, jadi ambillah. Ambillah 1 tahun untuk tidak melakukan apa-apa." Neil terus menjelaskan bahwa sebagian besar wira swasta atau entrepreneur menjual bisnis mereka dan langsung mendirikan bisnis lagi. Dia berkata, "Saya biasa membangun bisnis, menjualnya, dan segera mulai membangunnya yang lain. Saya telah membangun dan menjual 3 bisnis sebelum saya berumur 35. Saya punya banyak uang, tetapi saya tidak bisa berhenti bekerja. Saya tidak tahu apa artinya berhenti. Kalau saya tidak bekerja, saya merasa tidak berguna dan saya merasa sedang membuang-buang waktu. Jadi saya akan bekerja lebih keras. Kerja keras yang merampas saya dari kehidupan dan waktu bersama keluarga. Akhirnya saya menyadari apa yang saya lakukan dan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Setelah menjual bisnis saya yang terakhir dan memasukkan uang jutaan dolar ke bank, saya memutuskan akan mengambil cuti 1 tahun. Menggunakan 1 tahun itu untuk keluarga dan diri sendiri merupakan salah satu keputusan terbaik yang pernah saya ambil. Saat itu saya sendirian, tidak ada yang dikerjakan, merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Apakah kamu sadar bahwa sejak kita berumur 5 tahun, kita bersekolah untuk belajar dan setelah lulus kita bekerja? Sangat sedikit orang yang mempunyai kemampuan paling sedikit 1 tahun untuk duduk-duduk dan hanya memikirkan dan bersama diri sendiri. Dia bercerita bahwa segera setelah urusannya di rumah beres, dia akan dan keluarganya pindah ke pulau terpencil di Fiji dan duduk-duduk di pantai. Dia berkata, "Selama berbulan-bulan saya hanya duduk-duduk di pantai, memandangi samudera biru yang jernih dan memperhatikan anak-anak yang menikmati hidup yang kita semua impikan." Setelah mereka merasa tidak betah di Fiji, dia memindahkannya keluarganya ke Italia dan duduk-duduk di sana selama berbulan-bulan tanpa melakukan apa-apa. 1 tahun penuh sebelum saya menjadi manusia waras lagi, dia berkata. "Saya tidak menyangka betapa sulitnya berhenti bangun tidur dan berpikir ada yang harus saya kerjakan. Rapat yang harus dihindari, pesawat terbang yang harus dikejar, menghasilkan cukup uang untuk membayar tagihan. Perlu waktu 1 tahun bagi saya untuk berlambat dan membiarkan adrenalin meninggalkan tubuh saya. Perlu waktu tahun bersantai untuk cukup lambat sehingga saya dapat berpikir lurus dan menjadi utuh kembali.
Saya sekarang 41 tahun. Selama 36 tahun saya lebih sibuk untuk mencapai suatu tempat dan sekarang saya berada di situ. Hal tersulit yang harus saya lakukan. Neil benar. Hal tersulit ketika pensiun adalah tidak ada yang dikerjakan. Setelah bertahun-tahun terbiasa dengan bersekolah, ruang kelas, ujian, rapat, pesawat terbang, dan tenggat, saya benar-benar terkondisi untuk bangun dan cepat-cepat mengerjakan sesuatu. Persis sebelum pensiun, saya ingat bahwa saya membenci tekanan dan kekhawatiran terhadap pekerjaan. Saya teringat ketika sedang berpikir, hanya 6 bulan lagi dan saya akan bebas. Saya bisa pensiun dan tidak melakukan apa-apa. Saya tidak dapat menunggu hingga bisnis terjual dan saya dapat menghentikannya. Kegilaan ini. Pada September 1994, penjualan dan transfer aset dari bisnis itu selesai. Saya memasukkan sejumlah uang ke bank, berinvestasi pada beberapa apartemen dan gudang, dan secara resmi pensiun. Saya berumur 47 tahun dan istri saya Kim 37. Kami bebas secara finansial dengan sisa hidup yang akan kami jalani dan nikmati. Dan seperti yang diperingatkan Neil, selama berminggu-minggu setelah menjual bisnis, saya tidak dapat beristirahat. Saya terus bangun pagi hanya untuk menyadari bahwa saya tidak mempunyai rencana hari itu. Tidak ada yang perlu ditelepon dan tidak ada yang menelpon saya. Saya sendirian di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Saya segera merasa bosan dan mudah marah. Saya merasa hidup saya sia-sia dan tidak produktif. Saya ingin sekali mengerjakan sesuatu tapi tidak ada yang dikerjakan. Neil benar, sebab bagi saya tidak ada yang dikerjakan merupakan hal tersulit yang harus saya kerjakan. Kami mempunyai bisnis investasi dan mengelola portofolio real estate-nya. Dia menikmatinya dan sibuk mengerjakannya dengan kecepatannya sendiri. Dia akan menemukan saya di dapur mondar-mandir berusaha mengerjakan sesuatu. Kamu sedang mencari sesuatu yang dapat dikerjakan ya? Dia biasanya bertanya. Tidak, saya menjawab. Saya cuma mencari cara untuk tidak melakukan apa-apa. Tolong kasih tahu saya kalau kamu tidak punya kegiatan sehingga kita bisa mengerjakan bersama-sama. Kim berkata dengan senyum lebar. Mengapa kamu tidak menelpon teman-temanmu untuk berkumpul dan mengerjakan sesuatu? Sudah, saya menjawab. Tetapi mereka semua sibuk bekerja. Mereka tidak punya waktu luang. Setelah beberapa bulan berusaha tidak mengerjakan apa-apa, Kim dan saya memutuskan untuk berlibur ke Fiji, tempat yang dikunjungi Neil dalam bagian cuti setahunnya. Saya bersemangat karena pergi ke suatu tempat meskipun hanya untuk tidak melakukan apa-apa. Dalam waktu 3 minggu setelah memutuskan untuk pergi ke Fiji, kami tiba dengan pesawat terbang yang dapat mendarat di air dan disambut oleh orang-orang Fiji yang murah senyum dengan kalung buang dan minuman tropis. Ketika Kim dan saya sedang berjalan di atas dermaga panjang yang menjorok ke air biru yang jernih, saya merasa bahwa saya telah tiba di pulau fantasi dan sedang menunggu orang cebol berkata, "Bos, turun dari pesawat, turun dari pesawat." Pulau ini lebih indah dari yang diceritakan Neil. Saya tidak percaya akan keindahannya. Karena dibesarkan di Hawaii, saya terpaksa berkata kepada diri sendiri, inilah Hawaii yang dulu dan inilah Hawaii yang seharusnya. Namun sehebat-hebatnya pulau terpencil ini, kehidupan terlalu lambat bagi saya. Saya tidak percaya bahwa surga itu membuat saya gila. Saya bangun, menikmati makan pagi yang sehat berupa buah, jogging sebentar, kemudian menghabiskan makan siang dari pantai. Setelah 1 jam, saya merasa bosan. Seindah-indahnya pantai di pulau ini, namun saya siap untuk kembali ke Amerika dan memulai bisnis baru. Saya tidak tahu mengapa saya berjanji kepada Neil bahwa saya akan mengambil cuti paling sedikit 1 tahun. 2 minggu adalah waktu yang dapat saya habiskan di surga itu. Kim dan saya tinggal selamanya, tetapi saya siap untuk pulang ke Arizona. Mengapa saya harus pulang ke rumah? Saya tidak tahu. Tetapi kami meninggalkan surga dan berangkat pulang. Duduk-duduk di rumah tidak jauh lebih baik daripada duduk-duduk di pantai, tetapi paling tidak ada mobil, saya dan teman-teman yang saya kenal untuk mengalihkan perhatian saya. Suatu hari seorang tetangga baru mampir untuk memperkenalkan diri. Dia juga pensiun tetapi umurnya sekitar 20 tahun lebih tua dari saya. Dia berumur 68 tahun dan sebelumnya adalah seorang manajer tingkat atas dari sebuah perusahaan Fortune 500. Setiap hari dia mampir dan berbicara tentang berita, cuaca, dan olahraga. Orangnya menyenangkan, tetapi duduk-duduk tanpa melakukan bersamanya lebih buruk dibanding rapat terburuk yang pernah saya ikuti. Yang ingin dilakukannya hanyalah bekerja di halaman belakangnya dan bermain golf.
Baginya masa pensiun benar-benar seperti surga. Dia tidak merasa kehilangan dunia korporat sama sekali dan menyukai waktu senggangnya dapat dengan tidak melakukan apa-apa. Saya sadar bahwa saya akan menjadi seperti dia kalau saya bergaul lebih lama lagi dengannya. Ketika dia meminta saya untuk bergabung dengan kelompok kartu prianya di perkumpulan luar kota atau country club, saya sadar bahwa saya harus mencari sesuatu yang lain untuk dikerjakan guna mengisi waktu. Akhirnya saya tidak tahan lagi. Suatu hari saya berkata kepada Kim, saya akan pindah ke bis B. Saya harus pergi ke suatu tempat di mana saya bisa sibuk mengisi waktu. Beberapa hari kemudian saya pindah ke sebuah peternakan kecil milik Kim dan saya. Tempat itu indah tetapi terpencil, tersembunyi di sebuah lembah, tertutup pohon-pohon dengan sungai kecil dan kadang-kadang ada singa gunung. Terletak tinggi di pegunungan Meksiko, New Mexico di perbatasan Arizona. Akhirnya saya menemukan tempat untuk menghabiskan cuti 1 tahun saya. Sebuah tempat di mana saya punya kesibukan untuk mengisi waktu. Setelah beberapa hari hanya duduk-duduk di pegunungan, di pondok saya tanpa televisi atau pesawat radio, saya mulai tenang dan menyesuaikan diri dengan cuti 1 tahun saya. Nafas saya melambat, demikian juga irama hidup saya. Ketentraman dan ketenangan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan tekanan rapat dan tenggat. Cuti 1 tahun saya akhirnya dimulai dan seperti kata Neil, sebuah hadiah yang diberikan kepada sedikit orang. Jadi ambillah. Saya perlu waktu 6 bulan untuk menjadi cukup lambat untuk memulai cuti 1 tahun saya. Memulai hidup sekali lagi. Dengan duduk sendirian di pondok gunung saya mempunyai waktu untuk sungguh-sungguh memikirkan kehidupan saya. Saya memikirkan semua kebodohan dan perbuatan yang hanya menuruti kata hati pada masa muda saya. Saya memikirkan pilihan-pilihan yang saya ambil dan bagaimana masing-masing pilihan, walaupun bukan pilihan yang brilian, penting dalam membentuk menjadi siapa diri saya pada akhirnya. Saya punya waktu untuk duduk dan mengingat-ingat masa sekolah menengah saya serta teman-teman bersama siapa saya tumbuh menjadi dewasa. Teman-teman yang jarang saya lihat saat ini, saya mengenang teman-teman dari universitas dan bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka. Waktu sendirian ini memberi saya kesempatan untuk berpikir sungguh-sungguh tentang betapa banyak teman masa muda saya memberi impact pada diri saya sekarang. Ada saat-saat tertentu ketika duduk di pondok saya ingat kembali dan bersama-sama dengan teman-teman masa kecil saya lagi. Saya ingin sekedar tertawa dan menjadi muda lagi, tetapi sekarang yang saya miliki hanyalah kenangan indah. Saya berharap bisa memotret lebih banyak, menulis surat lebih banyak, dan berkomunikasi lebih banyak. Tetapi kami semua telah sibuk dengan kehidupan dan telah menentukan jalan hidup masing-masing. Duduk-duduk di pegunungan, di depan perapian yang berkobar-kobar, sambil memutar kembali kenangan masa muda saya lebih baik daripada pergi ke gedung bioskop. Cuti memberi saya waktu dan tempat menyendiri untuk memutar kembali dengan sangat mendetail kenangan masa lalu saya. Sungguh menarik bahwa saat-saat yang jelek pun tidak begitu jelek. Saya bisa menghargai hidup saya, orang-orang dalam hidup saya, hal-hal yang baik dan buruk, dan walaupun hidup saya kadang-kadang sangat kacau, saya sangat menghargai hidup saya yang unik. Pada saat-saat yang hening itu, saya sadar bahwa kita semua berpotensi untuk menjadi bagus atau jelek. Saya bukan anak yang jenius, berbakat musik, bintang atletik, atau menonjol di antara banyak orang, atau diundang sebanyak pesta. Ketika mengilas balik hidup saya menyadari bahwa hidup saya rata-rata. Tetapi duduk di pegunungan membuat hidup rata-rata sangat istimewa bagi saya. Saya punya waktu untuk memikirkan keluarga saya, teman-teman saya yang lama, para pria yang berolahraga bersama saya, teman-teman perempuan lama, dan para partner bisnis lama. Saya memikirkan tentang pilihan-pilihan yang telah saya buat dan ingin tahu apa yang akan terjadi kalau saya membuat pilihan yang berbeda. Pilihan seperti apa yang akan terjadi jika saya menikahi pacar saya dari universitas, hidup tenang dan punya anak seperti yang diinginkan. Apa yang akan terjadi dengan hidup saya kalau saya tidak memutuskan untuk menjadi pilot dan terbang ke Vietnam? Apa yang akan terjadi kalau saya menghindari perang seperti yang dilakukan sebagian besar teman-teman saya? Apa yang akan terjadi kalau saya mengambil gelar master bukan mendirikan bisnis dompet nilon dan velcro? Apa yang akan terjadi kalau saya tidak kehilangan 2 bisnis sebelum akhirnya mempunyai bisnis yang berhasil? Apakah yang akan terjadi kalau saya tidak bertemu dengan Kim dan menikah?
Bagaimana kalau Kim tidak bertahan bersama saya ketika mengalami masa yang sangat sulit? Dan yang terpenting, apa yang sudah saya pelajari dan saya menjadi siapa karena berhasil dan kegagalan yang saya alami. Benar bahwa Anda tidak dapat mengubah masa lalu Anda, tapi Anda dapat mengubah pandangan terhadap masa lalu Anda. Sebelum saya berada di pegunungan itu, masa lalu saya hanya samar-samar. Cuma merupakan sederet orang dan peristiwa yang terlalu dengan cepat ketika saya melewati setiap hari dalam hidup saya yang cepat. Kesunyian di pegunungan itu memberi saya kesempatan untuk menghentikan hidup saya dan melihatnya. Banyak juga hal-hal yang saya lakukan di masa lampau yang saya tidak bangga dan tidak akan melakukannya lagi. Banyak kesalahan yang saya harap tidak saya lakukan dan kebohongan yang saya harap tidak saya ucapkan. Banyak juga teman-teman terkasih dan orang-orang tercinta yang merasa sakit hati di sepanjang jalan. Banyak orang yang sangat saya cintai tetapi saya tidak bercinta lagi dengan mereka karena kami tidak berpendapat atau sesuatu hal yang sepele. Dalam cuti 1 tahun ini saya merasa betapa pentingnya peristiwa-peristiwa itu dalam hidup saya. Ketika duduk sendirian dalam keheningan pegunungan itu, saya terhubung kembali dengan teman-teman yang lama, keluarga, dan diri sendiri, dan berterima kasih kepada mereka semua karena sudah menjadi bagian dari hidup saya. Dengan duduk sendirian di pegunungan, saya mempunyai waktu untuk mengucapkan terima kasih kepada masa lalu saya dan mempersiapkan masa depan. Kini bila saya berbicara kepada berbagai kelompok orang tentang cuti 1 tahun itu, saya mengatakan, hal terbaik dari pensiun dini dan cuti 1 tahun pada usia pertengahan adalah bahwa hal itu memberi saya kesempatan untuk memulai hidup sekali lagi. 18 bulan setelah menjual bisnis saya dan pensiun, saya akhirnya mengendarai mobil keluar dari pegunungan di Arizona Selatan. Ketika saya berkendara keluar dari pegunungan, saya betul-betul tidak tahu apa yang akan saya kerjakan selanjutnya. Saya hanya tahu bahwa saya ingin melakukan sesuatu secara berbeda. Di komputer Apple Macintosh saya ada draft kasar Rich Dad Poor Dad, dan di tas kantor saya ada sketsa kasar permainan cash flow 101. Paruh kehidupan dari hidup saya telah mulai. Kali ini adalah hidup saya. Saya sekarang sudah lebih tua, lebih bijaksana, lebih pandai, lebih tidak ceroboh, dan sedikit lebih percaya diri. Dan sedikit lebih dapat dipercaya. Ketika saya meninggalkan pegunungan itu, paruh kedua dari hidup saya telah mulai. Bukan lagi hidup yang didikte oleh keinginan dan impian orang tua, guru-guru, atau teman-teman saya, atau impian seorang anak. Paruh kedua hidup saya telah mulai dan kali ini akan menjadi hidup saya berdasarkan persyaratan saya. Dan itulah alasan utama saya menyarankan untuk pensiun semudah mungkin. Itu akan memberi Anda kesempatan untuk memulai hidup Anda lagi. Saran: tanpa menghiraukan apakah Anda bisa pensiun dini atau tidak, saya menyarankan agar Anda menyediakan paling sedikit 1 jam setiap bulan untuk sungguh-sungguh memikirkan hidup Anda. Dengan menyediakan waktu untuk sungguh-sungguh memikirkan hidup Anda, saya menemukan, pertama, apa yang saya anggap penting ternyata tidak begitu penting. 2, yang paling penting adalah di mana saya berada, bukan kemana saya akan pergi. 3, tidak ada orang yang lebih penting daripada orang di depan Anda saat itu. Pergunakanlah saat itu bersamanya. 4, waktu sungguh berharga. Jangan menyia-nyiakan. Hargailah. 5, kadang-kadang berhenti sejenak lebih sulit daripada tetap sibuk. Bagi saya, hal terbaik dengan pensiun dini adalah belajar menghargai hidup, meskipun sangat sibuk, membuat stres dan penuh masalah. Ketika sedang tidak ada kegiatan, saya merasa bahwa saya tidak tahu apa yang harus dilakukan kalau saya tidak punya kegiatan. Sekarang saya benar-benar menghargai kegiatan dan kesibukan hidup karena saya tahu seperti apa rasanya duduk bermalas-malasan tanpa melakukan apa-apa. Jadi apapun keadaan hidup Anda saat ini, sediakanlah waktu sejenak untuk menghargainya. Karena besok hanya akan menjadi kenangan. Catat dari Mary Painter, Direktur Operasi di Cashflow Teknologi INC. Sepanjang masa kerja saya bekerja di divisi tunjangan cacat dan kematian pada sistem pensiun negara bagian Pennsylvania. Saya masih ingat dengan sangat jelas pada usia muda 19 atau 20
memproses tunjangan kematian untuk ahli waris para pensiunan. Ketika saya duduk di sana setiap hari memeriksa akte kematian, saya sangat terkejut betapa banyaknya orang-orang yang meninggal hanya beberapa bulan setelah mereka pensiun karena sakit dan juga karena bunuh diri. Ketika saya bertanya kepada beberapa orang yang bekerja bersama saya, menurut mereka menganggap orang meninggal begitu cepat setelah pensiun atau menganggap seorang melakukan bunuh diri setelah bekerja seumur hidup dan akhirnya berada dalam keadaan berkecukupan, saya diberitahu bahwa bagi sebagian orang, bekerja adalah seluruh hidupnya. Mereka tidak punya apa-apa lagi dalam hidup mereka. Alasan kedua yang diberikan adalah bahwa banyak orang yang bekerja seumur hidup bergantung pada uang pensiun saat mereka pensiun dan mengetahui bahwa uang pensiun hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap bulan. Mereka berada pada suatu titik dalam hidup mereka di mana mereka memiliki seluruh waktu di dunia untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi tidak mempunyai uang untuk melakukannya. Dalam kepolosan saya, menurut saya itu tidak akan terjadi terhadap saya. Lalu saya mulai menempatkan diri pada jalur yang persis sama dengan yang telah dilakukan banyak orang ini. 19 tahun kemudian, setelah memperoleh banyak promosi dan meniti jenjang karir, saya akhirnya menyadari bahwa ini tidak boleh terjadi dalam keluarga saya dan saya. Suami saya dan saya sama-sama sepakat bahwa kami harus melakukan perubahan drastis dalam hidup kami. Kami pindah ke Arizona di mana kami menyediakan waktu beberapa bulan untuk berkonsentrasi dan diwawancarai untuk beberapa pekerjaan. Salah satu dari wawancara itu kebetulan adalah untuk posisi di Cashflow Technologies. Saya diberi buku Rich Dad Poor Dad. Saya pulang dan membaca dengan bersemangat buku itu dalam satu hari. Sementara saya sendiri merasa sangat beruntung memperoleh pekerjaan di Cashflow Technologies. Dan yang lebih penting, saya mengerti apa yang harus saya lakukan sehingga hidup saya tidak berakhir seperti salah satu dari orang-orang kurang beruntung yang saya ingat dari beberapa tahun yang lalu.